Shalom, saudaraku yang dicintainya tanpa syarat, yang dikasihinya tanpa batas, dan yang diberkatinya tanpa sebab. Saudara, orang yang paling sumpek, paling susah, paling tertekan adalah jika ia tidak diberkati. Makanya di semua agama ada beragam syarat sesuai kepercayaan yang dianutnya untuk mendapat berkat. Ada yang harus bertapa ngalong, itu artinya seperti kalong, kepala di bawah, supaya mendapat berkat kesaktian, supaya dengan kesaktian tersebut bisa populer dan dapat kedudukan yang pastinya dapat kenikmatan hidup. Ada yang berdoa semalam suntuk, berdoa Senin Kemis, ditambah dengan berpuasa mutih. Bahkan 40 hari penuh harus berdoa supaya keinginannya antara lain lulus ujian, dapat pekerjaan, dapat kenaikan pangkat, tidak jadi korban COVID-19, dan lain-lain. Ada yang bertarak dengan tidak mengkonsumsi makanan tertentu, mengusahakan untuk menghindari dosa, dan seterusnya. Dalam Roma 4 ayat 8 dikatakan, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Kata berbahagialah itu mengandung berkat. Sementara orang berupaya menghindari dosa dengan susah payah supaya mendapat berkat, di ayat ini dinyatakan tanpa bersusah, tanpa berupaya, dan pasti tidak mungkin bisa dengan kekuatan sendiri. Segala kesalahan atau dosanya tidak diperhitungkan. Dengan Roma 4 ayat 8, dirimu dan diriku adalah orang yang sangat diberkati Tuhan. Karena Allah tidak meniru, bahkan tidak memperhitungkan, sekaligus melupakan dosa, lalu memperhitungkanmu, menghisapmu benar di dalam atau karena Kristus. Tahukah saudara dampaknya yang terjadi dengan orang yang dibenarkan seperti itu? Mari menelisik apa sih maksudnya ia tidak menilik, ia tidak memperhitungkan atau melupakan dosamu. Alkitab mencatat di Kejadian 27 ayat 1 sampai dengan ayat 41. Bagaimana Yakub telah menipu ayahnya dan mencuri berkat sulung kakaknya si Esau. Tapi lihat, meskipun ia setuju jadi penipu, Tuhan tidak mengumpatnya dengan kata-kata, betapa berdosanya engkau, terkutuklah engkau karena menipu ayahmu sendiri. Kok tidak ya? Bahkan untuk penipu seperti Yakub, Tuhan berkata di dalam Kejadian 28 ayat 13 sampai 15, Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Iskak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, selatan, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi,
Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Aneh ya. Untuk Yakub si pendosa, Allah tidak menyalahkannya, bahkan tidak menegurnya sama sekali. Itu karena ia tidak menilik, tidak memperhitungkan, dan melupakan dosa. Berlepas dari dosa hanya oleh darah Yesus, selamatlah tidak binasa hanya oleh darah Yesus. Oh, darah yang kudus, darah yang menebus, jiwa tertebus hanya oleh darah Yesus. Bandingkan dengan aplikasi pengkhotbah yang membawa kematian. Betapa berdosanya engkau, sampai hatinya engkau menipu ayahmu sendiri. Terkutuklah kamu para penipu yang tega makan harta riba di tengah kesulitan global ini. Bertobatlah. Sebaliknya kita mendengar Allah mendeklarasikan kepada Yakub, aku akan memberikan kepadamu, aku bersamamu, aku akan membuatmu, aku akan membawamu kembali, aku tidak akan meninggalkan engkau. Dan semuanya itu pasti, saudara. Kenapa? Karena ia tetap melakukan apa yang dijanjikannya kepada kita. Pastinya Yakub tidak layak menerima berkat-berkat tersebut, bukan? Berkat tersebut seharusnya hanya bagi orang yang berjalan dalam kebenaran. Roma 4 ayat 8 katakan, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Tidak diperhitungkan itu artinya lihatlah cinta dan kasih karunia Allah kepada kita yang tanpa syarat, tanpa batas, dan yang tanpa sebab. Saudara, jika Yakub begitu diberkati, maka berapa banyak berkat yang menantimu dan menantiku saat ini, yang berada di bawah perjanjian baru kasih karunia, yang disucikan oleh darah Yesus yang telah menghapus semua dosa kita di kayu salib. Saudara, karena pekerjaan Yesus telah selesai, Allah tidak menyalahkan dosamu. Dia melakukan dengan tidak mengkaitkan dengan perbuatanmu, melainkan pada pembenaranmu. Kata Roma 4 ayat 6. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah, bukan berdasarkan perbuatannya. Makanya kamu sangat menghina karya sempurna Yesus kalau engkau
mohon-mohon pengampunan seolah-olah dia belum mengampuni. Itu sama saja engkau menganggap bohong kata-katanya. Dia saja sudah melupakan. Dia tidak menilik, dia tidak memperhitungkan, dan melupakan dosamu. Dan berkat itu berada di pihakmu. Bagaimana mungkin kita mohon-mohon berkat, padahal berkat sudah diberikan. Bagian kita kan hanya bilang, Tuhan terima kasih, berkat-Mu sudah tersedia, aku butuh ini, butuh itu. Karena ia tetap melakukan apa yang dijanjikannya kepada kita. Itu sebabnya. Karena dirimu, diriku adalah benar. Karena kebenaran Kristus. Maka bersiap-siaplah untuk menerima berkatnya yang menantimu, untukmu, untukku, untuk kita nikmati dalam hidup ini dengan berlimpah. Amsal 10 ayat 6 katakan, berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang yang tidak percaya, orang fasik, menyembunyikan kelaliman. Haleluya.